Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon maaf saya minta waktu Bapak sebentar mengganggu. Selamat pagi Pak. Saya bicara dengan Bapak Pimpinan Dukcapil Sumatera Barat ya? Iya, Dengan Bapak Besri Rahmat. Besri Rahmat. Kunjungan pertama saya ke sini ada hal yang menyangkut itu berkurang sempurna. Tadi ada beberapa netizen supaya ada laporan atau pembicaraan yang agak lebih spesifik. Ya, Jadi oleh silakan. sebab itu saya datang lagi ke sini bincang-bincang dengan Bapak. Ya, Pertama pertanyaan saya tadi Pak tentang masalah kependudukan ya Pak ya. iya. Jadi Dukcapil ini adalah bergerak di bidang kependudukan tentang masyarakat yang ada di wilayah Bapak Sumatera Barat, Ya. saudara umumnya ya. Mm-mm. Untuk pertanyaan pertama saya Pak, kira-kira berapa jumlah penduduk di Sumbar ini? Jadi jumlah penduduk, salah satu tugas itu adalah mencoba menyajikan data penduduk Sumatera Barat itu setiap tahun kita sajikan 2 kali. Namanya data konsolidasi bersih, data penduduk. Nah, data penduduk terakhir itu yang dirilis adalah 5.624.143. Nah, itu data penduduk kita resmi terakhir yang dirilis oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri, CQ, Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil. Nah, jadi untuk penduduk Sumatera Barat jumlahnya 5.624.143 jiwa. Itu dalam berapa kabupaten dan kota Pak? Itu terdiri dari 19 kabupaten kota, 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, dan lebih dari 1.300 desa, kelurahan maupun nagari yang ada di Sumatera Barat. Pertanyaan saya kedua Pak, kira-kira untuk penduduk ini kan ada usia dini, milenial, lansia, pelajar atau mahasiswa, mungkin bisa diberi keterangannya Pak? Nah, data penduduk Sumatera Barat itu terbagi ya atas penduduk wanita, ada penduduk laki-laki, ada yang usia 0 sampai 4, 4 sampai 9 dan seterusnya. Nah, jadi komposisinya ada, jadi sekitar sepertiga dari jumlah penduduk Sumatera Barat itu adalah anak-anak. Anak-anak itu adalah penduduk yang usianya di bawah 18 tahun. Nah, anak yang di bawah 18 tahun ini dari segi kependudukan, itu dari segi konsep gender ya, konsep pemberdayaan perempuan dan anak, dari konsep kependudukan yang dianggap dewasa itu usia 17. Nah, jadi itu makanya setiap penduduk yang usia 17 itu sudah harus punya KTP. Nah, Dinas Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat itu sekarang giat melakukan perekaman iris mata, biometrik penduduk, data penduduk lainnya ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat yang disepakati ya dengan pemerintah desa, nagari atau kelurahan, berkumpul di situ, lalu petugas datang untuk melakukan perekaman data penduduk. Nah, diharapkan dikaitkan dengan kegiatan nasional ya yang akan dilaksanakan nanti di tahun 2024, yaitu pemilu, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, DPR kabupaten, DPR provinsi, kemudian DPD maupun pusat. Itu akan dilaksanakan Februari 2024, kemudian Novembernya itu pilkada serentak. Nah, dikaitkan dengan itu, Dukcapil giat melakukan perekaman sehingga penduduk yang usianya nanti 17 tahun pada Februari 2024 maupun Oktober 2024 semuanya sudah punya KTP ya sebelumnya dan bisa menunaikan ya melaksanakan hak pilihnya sebagai warga negara, yaitu memberikan suaranya kepada kontestan nantinya. Begitu. Kalau secara mungkin kita ketahui Pak, usia di tahun 2024 itu untuk pemilih berapa jumlahnya masyarakat yang ada di Sumbar ini Pak?
calon pemilih di tahun 2024 untuk Pilpres, Pilkada? Eh, Jumlah pemilih itu sekarang masih dalam pendataan ya. Oh, belum gitu ya, Pak? Karena kan setiap hari ada saja yang usianya 17 kan. Iya, iya. Nah, itu dilakukan oleh jajaran kawan-kawan kita di KPU, Komisi Pemilihan Umum. Hanya secara perkiraan ya sekitar 4 juta lebih itu akan menjadi pemilih nantinya pada pilkada maupun pemilihan legislasi itu. Jadi tahun 2024 diperkirakan jumlahnya segitu ya, Pak? Ya. Untuk diperkirakannya bukan Ya. angka pasti, Pak, ya? Jadi namanya nanti ada DP4, data pemilih potensial pemilihan, ya. Itu akan dirilis oleh nanti KPU, Komisi Pemilihan Umum. Itulah yang akan diundang, kemudian datang memperlihatkan KTP-nya, kemudian melakukan pencoblosan ya toh, lalu memberikan haknya sebagai penduduk. Untuk lansia kira-kira tahu nggak angkanya berapa, Pak? Yang mungkin yang tidak produktif lagi gitu. Iya, kalau jumlah angka itu tentu saja tidak hafal. Yang mendekat ya? Belum tahu ya, Pak? Hafal, karena itu kan harus melihat data. Tapi diperkirakan penduduk lansia itu karena meningkatnya jumlah angka kesejahteraan, angka harapan hidup, gitu, angka pembangunan manusia, maka jumlah lansia itu akan banyak, apalagi dikaitkan dengan bonus demografi. Jadi angka kelahiran juga cukup banyak, cukup tinggi, dan juga karena kesehatan meningkat, usia harapan hidup meningkat, maka jumlah lansia juga akan meningkat, begitu. Kalau untuk pelajar mahasiswa bisa diketahui, Pak, angkanya berapa, Pak, di Sumbar ini? Itu yang punya angka sebetulnya bukan kita. Bukan kita ini ya? mendata itu sesuai dengan komposisi penduduk saja. Oh gitu, penduduk aja gitu ya. Oke, kalau Namun begitu. kalau angka-angka sebetulnya bisa dilihat di statistik. Di Ada statistik website statistik gitu. Nah, bisa dilihat di situ. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Apa harapan dari Dukcapil ini yang diharapkan kepada warga Sumbar umumnya dan Kota Padang khususnya, Pak? Ya, diharapkan sebetulnya semua penduduk itu mempunyai dokumen kependudukan. Dan dokumen kependudukan itu selalu diupdate sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seorang penduduk. Nah, memang KTP itu dia berlaku seumur hidup, ya. Pada prinsipnya tidak perlu diperpanjang-perpanjang, namun data kependudukan dikaitkan dengan peristiwa penting yang terjadi pada diri seorang penduduk, misalnya mulai dari kelahiran ya, kemudian bersekolah, kemudian mendapatkan pekerjaan, kemudian menikah, ya, atau bercerai, atau salah satu pasangan yang meninggal. Nah, semua itu sebetulnya merubah data kependudukan pada dokumen kependudukannya. Jadi dokumen kependudukan itu ada kartu keluarga, ada KTP bagi penduduk yang dewasa, kemudian ada kartu identitas anak, dan dokumen-dokumen lain. Nah, itu yang berubah sesuai dengan perjalanan peristiwa kependudukan yang terjadi dari seorang penduduk. Nah, itu berakibat misalnya kalau pendidikan kita sebelumnya SMA, lalu kita mendapat ijazah sarjana S1 atau S2, itu di KK-nya tingkat pendidikannya juga berubah, akan menjadi sesuai dengan pendidikan yang sudah dilalui dengan bukti tanda lulus atau ijazah, dan itu diunggah dalam sistem website yang sudah ada dibangun oleh setiap kabupaten kota, supaya petugas ya yang namanya admin
atau operator kependudukan di setiap kabupaten kota sesuai dengan domisili kita berada, KTP dan KK kita. Nah, itu petugas yang akan menyesuaikan dengan status terakhir yang kita punya. Misalnya selain pendidikan tadi bisa jadi status perkawinannya berubah, bercerai, atau menjadi janda atau duda misalnya kan. Nah, itu juga berubah. Sekaitan juga dengan pekerjaan misalnya yang sebelumnya swasta lalu mendapat pekerjaan menjadi karyawan di satu BUMN atau BMD misalnya, jadi dia menjadi karyawan. Hal seperti itu juga harus tetap dilaporkan sehingga data penduduk itu betul-betul update ya, sesuai dengan situasi terbaru, situasi kekinian yang dialami oleh seorang penduduk, sehingga betul-betul valid dan update data kependudukan. Itu berguna bagi pemerintah juga, bagi sisi kita dan juga sisi penduduk itu sendiri. Begitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah kesadaran dari penduduk yang ada di Sumbar ini untuk mengurus kependudukan mereka itu makin meningkat, atau bagaimana dari pantauan Bapak sebagai Dukcapil? Kesadaran penduduk kita itu sebetulnya semakin meningkat ya, dengan meningkatnya informasi, teknologi, kemudian perkembangan sosial media, digitalisasi dan lain sebagainya ya. Cuman tetap saja bahwa ini menjadi tugas juga bagi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, agar memang semua penduduk ini punya dokumen kependudukan, kemudian dokumen itu diupdate, diperbaharui. Tugas masyarakat adalah melaporkan. Apabila dalam KK itu misalnya ada yang meninggal dunia, kepala keluarganya harus segera melaporkan supaya disesuaikan, diupdate dengan situasi terbaru. Tentu saja kartu keluarganya berubah dengan hilangnya nama penduduk yang meninggal itu tadi. Nah, sehingga dari segi komposisi dan jumlah penduduk juga secara keseluruhan itu kan menjadi angka, misalnya angka kematian atau angka jumlah penduduk secara keseluruhan, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk segmen yang terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah pesan-pesan dari Dukcapil yang bisa warga ketahui baik dari segala urusan, manfaat dan kegunaannya, agar masyarakat ini, terutama masyarakat awam, yang kedua menengah, kalau soal masyarakat kelas atas itu mereka sudah sangat cepat untuk mengurusnya. Ini pesan-pesan dari Bapak selaku Kepala Dinas Dukcapil Sumatera Barat, mungkin bisa didengar oleh para netizen atau khususnya warga Sumbar, agar apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga yang tugas Bapak, terus yang kedua juga agar masyarakat itu tidak terbentur di kemudian hari dengan segala urusannya. Coba Bapak berikan pengetahuan itu Pak di pesan-pesan terakhir ini. Ya, jadi sesuai dengan prinsip kita tadi ya, semua penduduk itu harus sudah punya dokumen kependudukan, dan kita dari sisi pemerintahan, dari sisi Dukcapil itu sudah bekerja sama, berkoordinasi intensif dengan seluruh Dukcapil yang ada di Sumatera Barat, 19 kabupaten kota tadi, dan kita sudah sosialisasikan, sudah masyarakatkan, sudah siarkan segala program dan kegiatan Dukcapil dengan media-media yang ada ya, baik media mainstream yang ada, media-media manual cetak, koran-koran dan lain sebagainya. Ada halaman-halaman secara berkala kita tampil di media-media itu dengan namanya halaman advertorial. Kemudian kita sudah pakai media-media elektronik. Kemudian kita juga pakai media-media sosial yang ada. Kemudian banner-banner atau iklan-iklan ya, spanduk-spanduk ya, di tempat-tempat yang strategis, di depan-depan kantor dan lain sebagainya, agar masyarakat itu tahu bahwa dokumen itu harus diurus. Setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di diri kita maupun di keluarga kita harus segera dilaporkan, agar petugas itu bisa mengupdate ya
Dan pelaporan atau pengurusan dokumen kependudukan itu semuanya sekarang kan sudah bisa dilakukan dengan digital, dengan website, dengan media sosial yang ada, dengan kontak-kontak informasi WhatsApp, nomor telepon dan lain sebagainya yang sudah dibuka dan diumumkan oleh setiap kabupaten kota bisa melalui itu, dan tidak harus selalu manual. Manual itu hanya apabila petugas misalnya ragu, ada yang fotokopiannya tidak jelas atau ada yang perlu wawancara, karena kita juga dalam setiap menerbitkan dokumen kependudukan itu, produk itu tentu saja harus sesuai dengan aturan dan kaedah-kaedah yang ada. Ada dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan terbitnya sebuah dokumen baru itu. Nah, itu kadang-kadang sudah dipahami atau sudah cukup jelas apabila diunggah dan digunakan jalur digital yang ada, tapi ada kalanya petugas masih perlu keterangan tambahan. Nah, itu mungkin yang perlu masyarakat datang sesudah ada komunikasi via digital yang ada dan sudah dibangun oleh setiap kabupaten kota. Dan itu sebetulnya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 10% lah dari jumlah kepengurusan keseluruhan pengurusan dokumen yang ada itu. 90%-nya itu bisa dilakukan secara digital dengan sistem website yang sudah ada. Namun ada beberapa sekitar 10% yang perlu penduduk itu dimintai oleh petugas datang ke kantor atau ke tempat verifikasi dan pengurusan dokumen. Nah, dan itu sifatnya adalah semua gratis. Nah, ini harus diketahui oleh setiap penduduk. Semua pengurusan dokumen kependudukan pencatatan sipil itu di tingkat manapun ya itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan juga tidak dibenarkan kepada siapapun untuk memungut biaya apapun. Bila itu terjadi, itu adalah pelanggaran, itu adalah pidana, silakan laporkan. Dan kita berantas semua bentuk pungutan-pungutan atau pihak-pihak yang meminta-minta dan lain sebagainya. Dari pemantauan kami, semua itu sudah tidak ada. Kalau masih ada, tolong segera laporkan. Oh, iya. Berarti ajakan Bapak itu kepada masyarakat harus punya kesadaran, karena apapun yang diurus oleh pemerintah itu adalah kegunaannya untuk masyarakat luas ya Pak ya, artinya ya. Jadi mudah-mudahan pesan Bapak ini bisa didengar oleh semua warga, khususnya yang ada di Sumatera Barat, agar mereka mempersiapkan diri dengan segala administrasinya, karena ini kepentingan untuk mereka semua ya Pak ya. Pemerintahnya memberikan fasilitas saja ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya dan semoga selamat bekerja dan selalu sukses buat Bapak dan juga khususnya warga Sumbar bisa mendapatkan pencerahan, edukasi dan pengetahuan. Jadi jangan diragukan lagi, mudah-mudahan media ini akan bisa menyambung apa-apa yang menjadi kesulitan di masyarakat. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Demikian netizen dan masyarakat yang khususnya ada di Sumatera Barat bincang-bincang saya dengan Bapak Kadis Basri Ahmad yang di Capil Sumatera Barat. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan buat masyarakat umumnya. Saya hanya meliput, Anda yang memahami. Kita jumpa lagi di next time video berikutnya. Terima kasih. Inilah ruang beliau yang sehari-hari melayani tugas untuk masyarakat